Namun pemerintah harus menjamin proses seleksi pimpinan KPK tahun 2024 tidak mengulangi kesalahan besar yang terjadi tahun 2019 yang lalu. Bagaimana mungkin masyarakat diminta untuk mendaftar, sedangkan ketika mendaftar justru orang-orang bermasalah nanti yang akan dipilih. Seperti tahun 2019 yang lalu. Jelas ada seseorang yang melanggar kode etik, terpilih malah menjadi ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Pada periode sekarang ini tidak bisa kita menutup mata bahwa memang periode terburuk. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. ICW kan termasuk yang kerap ini mengkritik KPK. Apakah tertantang dengan tantangan dari Wapres Ma'ruf Amin untuk ikut seleksi capim KPK? Bagaimana tanggapan Anda, Mas Kurnia? Ya, yang pertama, tugas pemerintah bukan hanya meminta masyarakat atau pegiat anti korupsi mendaftar ke KPK. Namun pemerintah harus menjamin proses seleksi pimpinan KPK tahun 2024 tidak mengulangi kesalahan besar yang terjadi tahun 2019 yang lalu. Kalau kita melihat konteks saat ini, di mana sepi sekali peminat orang-orang yang mendaftar ke pimpinan maupun dewas KPK, tentu menjadi konsekuensi logis atas persoalan KPK hari ini. Bagaimana mungkin masyarakat diminta untuk mendaftar, sedangkan ketika mendaftar justru orang-orang bermasalah nanti yang akan dipilih. Seperti tahun 2019 yang lalu. Jelas ada seseorang yang melanggar kode etik, terpilih malah menjadi ketua KPK, Pak Firly Bahuri terdahulu. Maka dari itu masyarakat khawatir, masyarakat trauma diberikan KPK seperti saat ini, KPK yang sudah rapuh, KPK yang sudah keropos, ditambah politik hukum yang tidak jelas juntrungannya soal pemberantasan korupsi. Maka dari itu bukan hanya Pak Wapres saja, tapi Presiden Jokowi harus memberikan garansi kepada masyarakat, silahkan masyarakat mendaftar, saya sebagai kepala negara akan menjamin proses ini jauh dari intervensi politik, jauh akan bias konflik kepentingan. Itu baru seruan pemerintah yang relevan dengan permasalahan saat ini. Bukan justru mengatakan jangan hanya berani mengkritik, silahkan mendaftar. Tahun 2019 kurang banyak apa? Pegiat anti korupsi mendaftar. Namun yang dipilih justru yang punya kaitan dengan aparat penegak hukum yang bermasalah seperti yang terjadi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Setelah beberapa lama pansel panitia seleksi calon pimpinan KPK membuka pendaftaran, yang mendaftar sungguh jauh lebih sedikit dibandingkan pendaftar pada pelaksanaan kegiatan seleksi calon pimpinan KPK sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya pendaftar untuk calon pimpinan KPK berkisar antara 400 sampai 600 orang. Sekarang menurut informasi sementara untuk calon pimpinan KPK baru sekitar 70-an orang. Untuk calon dewas, Dewan Pengawas KPK baru sekitar 60-an orang yang mendaftar. Dan masa pendaftaran, kalau kita tidak keliru, akan ditutup pada tanggal 15 Juli ini. Sahabat BN,
Mengapa sampai begitu rendah minat yang ingin menjadi pimpinan komisioner KPK pada periode sekarang ini dibandingkan periode-periode sebelumnya? Banyak yang memberikan pertanyaan di tengah-tengah publik tentang hal ini. Ada yang mengatakan karena rata-rata orang-orang yang anti korupsi itu pesimis terhadap pemberantasan korupsi ini ke depan, melihat kondisi kepemimpinan komisioner KPK periode sekarang ini. Pada periode sekarang ini tidak bisa kita menutup mata bahwa memang periode terburuk agaknya dalam periode-periode kepemimpinan KPK semenjak KPK berdiri. Pada saat inilah pimpinan KPK atau ketua KPK yang menjadi tersangka kasus korupsi. Padahal dia memberantas korupsi. Kasus korupsinya yang sangat memalukan lagi. Pemerasan. Memeras. Sangat-sangat memalukan. Kita pernah dulu terjadi di KPK ketika Ketua KPK Antasari Azhar. Bukan itu kasusnya kasus korupsi. Tetapi kasus kriminal murni. Ini kasus korupsi. Kenapa ini terjadi? Di tengah-tengah publik juga beredar berbagai isu bahwa KPK ini sepertinya diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar KPK. Dan ini pun tentu membuat kalangan anti korupsi jadi pesimis. Kalaupun kita berada di KPK, mungkin tidak akan kuat menahan intervensi terhadap orang-orang yang benar-benar ingin memberantas korupsi tanpa tedeng aling-aling itu. Kalau dia kuat, mungkin yang akan terjadi pada mereka, mereka tersingkir atau mereka teraniaya. Karena itu, lebih baik mereka memilih berada di luar, melakukan kritikan terus kepada KPK. Karena telah tertulis di kepala bahwa intervensi terhadap KPK ini dari kekuatan luar KPK sangat kuat, maka ada juga malah yang berpikir bahwa di dalam seleksi KPK ini, calon pimpinan KPK yang diseleksi itu juga kemungkinan besar tidak terlepas dari intervensi kekuatan di luar tubuh KPK untuk meloloskan calon-calon pimpinan KPK ini. Bagi yang tidak ada orang dalam yang akan meloloskan, maka bisa jadi dia putus asa untuk mendaftar. Karena mendaftar pun kita tidak juga akan lolos. Karena kita bukan orang dalam. Karena kita tidak membuat deal-deal terlebih dahulu sebelum didukung untuk lolos nanti seleksi. Mulai dari lolos awal mendaftar sampai kepada yang dipilih di DPR. Kalau tidak ada orang dalam, mungkin mereka pesimis akan lolos. Sahabat BN,
Fenomena-fenomena seperti ini tentu sangat membahayakan kepada masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sangat membahayakan sekali kalau ini tidak cepat dicarikan solusinya. Dan satu hal lagi yang tampak di depan mata sekarang ini, akan kemungkinan adanya intervensi, perlunya orang dalam, adalah tentang adanya revisi terhadap undang-undang sekarang ini, yakni undang-undang KPK, yang mengubah persyaratan usia minimal 40 tahun menjadi 50 tahun. Dan ketika ada yang mengajukan gugatan ke MK terhadap batas usia ini, KPK kelihatannya tak kunjung bergerak untuk memproses persidangannya. Kita mendapatkan informasi sudah sekitar 3 bulan pengajuan gugatan itu ke KPK. Namun sampai sekarang KPK belum pernah menyidangkannya. Berbeda sekali dengan gugatan terhadap perubahan batas usia capres-cawapres dari 40 tahun ke 30 tahun yang melempangkan jalan Gibran dengan putusan MK nomor 90 yang heboh dulu, yang cepat sekali prosesnya. Kalau seperti ini tentu jangan salahkan publik kalau publik menilai bahwa perubahan batas usia dari 40 menjadi 50 tahun ini dan lambatnya proses di MK merupakan suatu skenario untuk menghambat orang-orang yang usianya di bawah 50 tahun agar tidak dapat mendaftar. Siapa di antara orang yang usianya di bawah 50 tahun itu yang sekarang terhalang maju mendaftar, yang selama ini sudah sangat dikenal di Republik ini, sangat berintegritas dan tidak terdeng-aleng-aleng terhadap pemberantasan korupsi, adalah antara lain Novel Baswedan. Gara-gara ketentuan yang membatasi usia pendaftaran bagi capim KPK pada usia 50 tahun, Novel Baswedan tidak bisa mendaftar. Dengan ini tentu publik bisa berasumsi bahwa MK sengaja memperlambat persidangan agar jangan sampai nanti orang-orang seperti Novel Baswedan yang dibatasi oleh usia ini bisa mendaftar dan lolos di seleksi capim KPK ini. Dari mana didapat oleh MK ide seperti ini? Pertanyaan ini perlu kita jawab bersama. Lagi-lagi, ini membuat publik semakin bisa menduga atau berasumsi bahwa memang kemungkinan besar ada intervensi kekuatan luar dalam proses seleksi calon pimpinan KPK ini. Dan dilihat dari sepak terjang, perilaku, tingkah pola, perjalanan KPK selama periode sekarang ini, tampak sekali oleh publik bahwa KPK ini dikendalikan oleh kekuatan di luar KPK. Sehingga publik
melihat ada indikasi KPK ini bekerja atas pesanan dari kekuatan yang ada di luar KPK. Sahabat BN, kalau begini, tentu saja akan lebih baik KPK ini tidak ada. Pemberantasan korupsi diserahkan saja kepada penegak hukum, kejaksaan atau Polri. Dana untuk membiayai KPK ini tentu lebih baik dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab kalau sudah begini, untuk apa KPK ini ada? Oh, ada yang mengatakan kita tidak boleh melihat KPK dari sisi negatifnya saja. Kita tidak boleh mengatakan KPK begini begitu. Kita harus mengeluarkan kata-kata motivasi untuk mendorong KPK. Benar itu. Tetapi dalam kondisi KPK yang seperti ini, bagaimana kata-kata motivasi bisa dikemukakan? Bagaimana tidak akan dikeluarkan oleh orang-orang yang sayang kepada KPK, yang anti kepada korupsi, tidak akan mengatakan kata-kata pedas yang menurut orang yang tidak suka KPK dikritik, kata-kata itu tidak pantas, tidak baik. Yang baik kata-kata memuji KPK, mengatakan KPK hebat. Sahabat BN, sekali lagi, kita jadi pesimis. Ke depan ini pemberantasan korupsi ini akan bisa berjalan dengan maksimal di KPK. Kalau cara-cara begini yang terjadi di dalam seleksi capim KPK ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.